Oke guys, kita mulai lagi. Sekarang, tadi kan terakhir shadow ya. Sekarang kita mau belajar tentang opacity. Kita nanti belajar tentang opacity, kursor dan select, terus shadow class, sama responsive design sama columns. Nah, ini kita kelasin dulu. Ini kan tadi kita udah belajar tentang shadow ya. Sekarang kita belajar tentang opacity. Nah, opacity apa sih? Opacity adalah tingkatan transparansi suatu elemen yang kemarin aku udah jelasin kalau nggak salah. Nilai opacity berkisaran dari 0 itu transparan, terus hingga 1 tidak transparan, terus kayak gitu. Tailwind CSS menyediakan kelas opacity pakai value juga untuk mengatur transparansi elemen. Oke, kita buka ininya dulu ya, Tailwind CSS-nya dulu. Official akun ya. Nah, di sini kita opacity. Di mana boy? Pasti kalian boleh. Maaf ya guys kalau soalnya kosong mana sih opacity? Wet opacity. Aku nggak nemu, kalian nemu gak sih? Opacity. Nah, ini opacity. Ini untuk kodenya seperti ini. Sekarang kita coba. Bentar guys, gak kelihatan di HP aku. Kita styling dulu biar lebih enak. Aduh, guys, dia lagi iklan. Kita kasih margin 10. Kita mau kasih opacity. Ini contohnya nih. Kita coba. Kalau misalkan 0, salah. Kalau misalkan kita kasih 0, dia opacity nih. Oh, kalau nggak kalian lihat dulu. Open with live server. Belum di save kah? Udah. Waduh guys. Ya. Oh, ini kita pikirin error. Ini kita kelasin dulu. Kita jadiin komen lah.
biar hilang semuanya satu-satu guys, soalnya dia udah di dalam. Gak mungkin kan aku. Ah, nah ini dia akan seperti ini karena belum dikasih opacity. Sekarang kita mau kasih opacity-nya. Misalkan mau kasih opacity-nya, ingat ya guys, di dalam kutip, kalau enggak nanti kayak aku. Dari tadi begitu, coba opacity-nya itu misalkan 0. Kalau misalkan 0 dia tidak terlihat. No, dia tidak terlihat. Terus misalkan kita mau kasih 50, dia akan seperti ini. 80, nah, dia jadi transparan. Makin besar makin ada warnanya kayak gitu. Terus kalau misalkan mau custom value kayak gini, pasti dia ditaruhnya di temp. Ini kok begini sih? Oh, aduh. Misalkan kita lihatlah di sini 50 aja ya, biar kalian kelihatan. Ini kita lagi sedang memakai 50. Terus kalian mau di custom, berarti yang ini value kita pakainya udah. Ini apa? Responsive design, salah. Nih value, misalkan ini, cobalah ikutin makanya. Maaf ya guys, benar-benar minta maaf kalau berisik. Tuh guys, kita taruhnya nah di sini my salah my tuh no, nggak, kurang teliti. Nah my opacity, mungkin kita mau pakai kita pakai yang ini aja guys, kita pakai yang ini aja. Gimana sih, sabar 0 titik. Oh ternyata bes, ini tuh nggak dikurung juga nggak apa-apa, dihilangin juga nggak apa-apa, tapi aku maunya dikurung lah biar dia nggak kemana-mana. Bercanda. Nah terus di bawah ini kita tinggal bikin kurung yang ini, terus slip my opacity. Nah kayak gitu. Nah, ini yang
Tutup dulu, tutup dulu. Itu yang kedua ya? Kok dia kayak nggak jalan? Kayak gitu lah guys. Kita jelasin. Oh gini guys, kalau misalkan kalian opacity mau nih, ini kan opacity-nya dia sebenarnya kalau misalkan kalian lihat si tulisan opacity-nya ini dia ikutan ke transparan juga. Kalau misalkan kalian mau tulisan yang nggak transparan, berarti di bagian background-nya aja. Misal, nih aku mau pakai ini, pakainya misalkan 60. Nah, terus di bagian ini ntar guys. Coba ini misalkan dikasih 10, dia bakalan kayak gini. Nah, jadi menghilang semua sih. Apaan sih? Begini aja. Ah, nggak tahu deh guys. Kayak jelasin gitu, pokoknya kayak gitu ya guys. Aduh, nggak jadi udah. Tadi ini apa? Nah, apa sih? Never mind. Opas. Padahal tulisannya udah sama. Tapi kenapa dong? Nah, dia tetap gak mau. Ya pokoknya gitu lah. Kayak gitu lah. Itu dah. Oke, terus setelah itu kita belajar masuk ke ini kita mau masuk ke kursor dan select. Ini kita komen. Terus abis itu kita berarti bikin apa guys? Kursor, kursor dan select. Aduh. Nah, kursor itu tahu kan? Kursor tuh yang ini nih, ini. Nah, kursor dalam CSS adalah properti yang digunakan untuk mengubah tampilan kursor nih ketika menggunakan arahnya ke suatu elemen. Jadi kalau misalkan, nah ini aja, ini kan kursor. Kalau misalkan kita masuk ke sini, nah dia jadi beda kursornya. Aku nggak tahu sih kalau yang aku ini biasanya yang kalian lihat jari punya aku ada, tapi aku ada yang kayak gitu. Cuman inilah kalian lihat sendiri nanti. Terus kalau misalkan user select itu apa? Digunakan untuk menentukan apakah teks di dalam suatu elemen dapat digunakan dipilih atau digunakan atau tidak. Oh, hmm, ya, iya, iya, iya. Iya. Kayak gitu guys.
Oke, kita langsung aja ya. Kita langsung masukin div, terus kursor, pointer, enggak. Terus kita masukin kelas, kita kasih background. Terus kasih width, kasih 100 pixel, terus kasih kelas, terus kasih padding, px px itu 4, py itu 2. Kita lihat dulu. Nah, dia akan kayak gini. Kita mau kasih marginnya 4. Udah. Kalau mau ngasih kursor, tinggal kasih kursor, pointer. Kita save. Nah, bagus kan? Nah, seperti ini. Ini kan tadi kursor biasa, pasti sih kesini jadi pointer. Jadi jar lagi. Kayak gitu guys, kursor. Ada banyak ya guys. Tadi kan pas kita kursor, nih biar bisa. Misalkan apa? Teks. Teks berarti kayak tadi. Kayak gini nih. Berarti namanya kursor. Nah, kayak gitu. Kan apalagi? Ganti lagi. Jadi health. Oh, ini lucu banget. Oh my god, so cute. Kayak gitulah ya guys, kursor tuh. Gampang udah guys, kursor. Oke, lanjut. Kita lanjut mau select ya. Select. Sekarang kita mau ke select. Gak usah pakai ini ya berarti. Kan udah dalam satu itu. Aduh. Nih. Terus habis itu kita misalkan tulis hi. Nah, di sini. Nih, select itu begini guys. Oh, ini namanya select. Kalau yang ini nggak bisa lah, malu. Oh, nah itu kan bisa diselect. Kalau misalkan dikasih select nih di kelas, maaf ya guys, select non, nih yang non ini, Ctrl S, dia nggak bisa select. Oh, nggak bisa. Ini nih.
Ih, lucu banget sumpah, ini ada tanda tanyanya kayak gitu. Itu select. Terus misalkan ini kan aku satu kata ya, aku mau kasih hello dear, hi dear. Nah, ini kalau misalkan kita tulis select all, ini dia langsung ke select semuanya. Nih. No, seperti itu. Kalau ini kan satu-satu ya. No, satu-satu kan ini langsung semuanya. Maaf. No, gitu. Diklik langsung. Oke, pokoknya ada banyak, kalian coba-coba aja. Oh, yang tadi tuh bacanya pseudo class. Pseudo class apaan sih? Pseudo class dalam Tailwind CSS memungkinkan kita untuk mengubah tampilan elemen berdasarkan kondisi tertentu seperti hover, focus, first child, last child, and sebagainya. Tailwind menyediakan banyak kelas berbasis pseudo, udah lupa aku bacanya. Ya pokoknya kayak gitulah. Udah. Pes, pes. Ini kita komenin aja. Sekarang kita mau coba. Pseudo class. Kita pakai button. Aduh. Pseudo pseudo class. Nah, di sini kita pakai button. Terus kontennya hover me. Terus kita kasih class lagi. Seperti biasa. Karena kita main class. Misalkan DG-nya itu DG. Aku mau warna pink. Biar ini. Terus teksnya itu white, terus px-nya itu 4, p-nya 2, terus roundednya NB. Nih, kita save kan seperti ini. Lah, teksnya kegabung deh guys. px oke guys. Nah, tapi teksnya yang aku baca nih, nggak teliti. Aku nggak teliti itu dah. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih cover guys. Cover
titik 2. Kita bisa masukin opacity di sini 10. Nah, dia jadi kayak gini. Bagus. Wow. Nah, itu pseudo class. Ini tentang si hover. Nah, kayak gini guys. Fungsi si hover itu buat seperti itu. Jadi kalau misalkan kita posisinya lagi di hover lagi, kita masih bisa mengganti si backgroundnya. Misalkan kita backgroundnya jadi blue mau 300. Nah, dia akan jadi seperti ini. Aduh, kok belum hasilnya kita jadi 80 dan lebih. Tadi ada opacity nggak sih? Nah, bagus kan? Oh, bagus banget kayak gitu. Tapi ini ada opacity-nya, jadi kalau misalkan mau nggak ada opacity-nya ya buang aja. Ini buang aja nih opacity-nya. Nah, sekarang kita mau aktif me sama ini kan hover me, sekarang aktif me sama fokus. Jadi ada nggak tahu ada berapa. Ini yang di sini baru ada 3, berarti hover, aktif sama fokus. Sekarang kita bikin jadi 3 dulu. Nah, di sini kita ganti jadi bentar guys. Katanya bisa dikontrol D. Nah, jadi langsung kita ganti jadi keren banget dah. Aktif. Nah, terus ini jadi aktif ya. Aktif, bawahnya jadi fokus. Fokus. Kontrol D. Sama ini. Kontrol D. Kontrol D. Nah, ini jadi fokus. Nah. Nih guys, perbedaan dari mereka bertiga. Belum bisa kah? Ya belum bisa. Nah, perbedaan dari mereka bertiga adalah kita gedein nih. Hover adalah seperti ini. Jadi ketika kursor kita ke sini, dia akan berubah warna. Kalau aktif, dia akan di kursor kita ke sini enggak, tapi kalau misalkan kita klik, nah seperti itu. Nah, kalau fokus kita ke sini terus klik, nah dia akan selamanya menjadi biru. Klik lagi nggak bisa. Nah, itu seperti itu. Ini bisa kita lihat di kode konsep.
kode konsep. Nah, ini silver, focus, and other. Ini ada banyak. Nah, ini ada banyak, tapi kita belajarnya ini aja, please. Tahu sih. Ini juga ada first, last, and even. Kita bisa lihat. Gimana? Kita tuh pokoknya gitu guys. Juga ada yang tadi kita over no. Oke. Kita geser. Kita mau bikin ini jelek banget, bisa nggak kalau sono kita mau buat list lalu apa another list UL misalkan item 1 kita ke styling BG. Aduh, sabar flat 80 kita copy berapa sih sampai 6 1 2 3 4 5 6 ini 2 3. Nah, ini kan kita kasih semua ya untuk backgroundnya, stylingnya. Pas kita lihat, ini adalah yang berubah. Lah, Kak. Di, aku mau merubah semua. Kalau kakaknya cuma satu doang, kan? Coba kalau ini nggak ada. Aduh, kayaknya beda deh. Aku nggak tahu kenapa. Jadi harusnya itu dia yang satu doang guys, yang tadi yang berubah. Karena ini adalah first child. Kayak gitu. Ini kalau kita kasih out, kasih teks, set, 500, terus even,
ini event dulu kak, event text dulu 500 juga. Nah, sabar ya guys, lagi iklan kantor aku. Guys, tadi kayak gimana kak? Nih, terus kita paste nih yang ini out ke bawah, copy, paste lagi, paste lagi. Tuh, ini jelek banget, warnanya nggak keluar. Nah, kita akan lihat jadi apa, prok. Nah, dia akan jadi seperti ini, warnanya berbeda. Bentar guys, wait. Bentar guys, mereka akan pakai. Kita udah belajar. 1, 2, 3, baru 3. Oke guys, kita mau buat, kalian liatin aja ya, mau buat sesuatu. Misalkan namanya kelas juga. Maaf ya guys kalau berisik. Sekali lagi aku minta maaf dan akan terus minta maaf. Mana? Di sini kita kasih konten kan. Aduh. Nah, nama nama jadi Budiman
untuk kita kasih lorem. Jangan deh, jangan terlalu ngikutin ya nama apa ya, nama orang aja, misalkan Aryo Suroyo, Popo Jiroyo, lahir di aduh berisik banget ya, balapan kah itu, Jakarta 1999. Nah, kayak gitu. Terus kita kasih salah 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 langsung aja Jakarta 1999. Terus kita kasih lorem yang 200, kita kasih lorem 200. Yang suka banget panjang-panjang kayak gitu. Terus kita kasih ininya, kita kasih button hover, karena mau pakai hover. Terus bro nggak ada lagi. Terus kasih salah, kursornya pointer kayak gini. Nah, kita lihat dulu, ini akan jadi seperti ini. Udah gede banget ya guys. Belum. Terus kita nanti rencananya mau ganti warna si lorem. Sumpah ini kesinian aja deh, enter tab sih dong. Ih, so masih ada kah? Gimana sih biar dia kesamping kak? Kata kakaknya pakai kata tutor aku pakai ini sih ya bang, ini pakai cetar kontrol. Udah kayak gini aja nah, udah kelihatan banget. Terus ganti jadi bentar lah. Terus hover ala itu
berapa tadi? Left jadi dia akan tahu jadi apa. Oh ini, lihat, lihat tadi, kalau misalkan kursornya di sini, kalau misalkan kursor aku di sini, aduh gimana sih? Tadi kalian lihat kan suatu perubahan guys. Kalau misalkan kursor aku di sini nggak ada, tapi kalau aku di sini ada. Ya, cakep. Nah, kalau misalkan si si lorem-loremnya mau kayak gitu juga, berarti kasihnya yang di P-nya, dikasih kelas, terus dikasih si hover ini. Oke guys, mengerti? Eh guys, selain grup hover ini juga ada banyak ya guys, ada banyak lah pokoknya. Sekarang kita mau bahas tentang materi selanjutnya, responsive design, breakpoint, and media QRIS. Bentar aku dengerin dulu. Breakpoint adalah titik batas ukuran layar di mana tata letak dan gaya elemen berubah agar sesuai dengan berbagai perangkat mobile, tablet, atau desktop. Aduh, kaget. Media QRIS, apa sih ini bacanya nggak tahu, adalah aturan CSS yang digunakan untuk menerapkan gaya berdasarkan ukuran layar. Jadi dia kayak udah otomatis gitu guys. Oh, bacanya query. Ada guys. Dalam udah ada itu kode responsif. Makanya nggak jelasin, cuman aku nggak ngerti, jadi coba dong. Bentar guys, kita komenin dulu ya semua ngomongnya. Ads sampai button, aku nggak ngerti ngomong kakaknya jelasin apa, jadi kita langsung mencoba. Sakit. Ini kita langsung mencoba. Respon design. Ada banyak, cuman kita belajar ini aja. Oke. Terus untuk nama kontennya ada respon design.
akan masukkan. Oh ya guys, misalkan ini kan teksnya SM, terus kita mau ganti nih jadi up, jadi base itu bisa, caranya begini. Teksnya juga bisa diganti jadi, aduh bentar. Nah, LG-nya bisa diganti, LG teksnya, apaan sih aku nggak ngerti dah, udah liatin aja. Terus kita mau semua fontnya bold. Kita targetnya mobile dulu. Dia akan tahu apa beda. Oh, oke ini guys. Bentar, Pak. Nah, ketika dia ukurannya makin ke sini, dia makin mengecil. Kalau misalkan dia ke sini, dia ke bawah kak. Apa sih? Dijelasin kakaknya tuh. Nah, kalau misalkan ukurannya dia besar, Tapi kalau misalkan ke sini, kocak gini, ganti ya. Bener ya. Coba nggak bisa ya. Harusnya tuh dia, tapi kelihatan tahu guys nih. Kalau misalkan dia semakin diginiin, dia semakin kecil. Kalau misalkan diginiin, dia semakin besar. Oh, kalau misalkan dia diperbesar, dia jadi besar. Kalau diperkecil ya jadi kecil. Ya gimana sih? Ya betul, no, dia jadi kecil, jadi begitu. No, kelihatan banget no, yang ini. No, dia jadi besar. Beginiin jadi kecil. Jadi kalau misalkan mau kelihatan, lebih terlihat dia di lantai.
pas dia XL teksnya akan jadi purple 500. Nih. No, ih bagus. Nih dia kalau kecil jadi warna merah. Dia kalau segini jadi warna biru. Dia kalau segini hijau. Dia jadi segini apa purple. Ya Allah. Sabar ya guys. Guys, wait. Kan lagi nih guys. Lagi. Aduh. Ini misalkan hello there. Kita kasih tes. Terus kita hidden. Ini buat dihilangin nih. Dia tetap gak ada. Ada guys. Ada hello there. Kita disimpan NSM jadi flag. Salah. Dia tetap gak ada. Kalau misalkan kita kasih kontrol ya gak ada juga. Harusnya ada. Tahu kok di hidden tapi ada guys. Oke, kenapa harusnya di bawahnya? Ini udah di save belum? Ya guys, kita ganti materi. Udah pusing. Aduh salah. Kita lanjut ke next materi meter. Pokoknya kayak gitulah. Terus kalau misalkan ini dikasih kayak tadi, ininya dia bisa kelihatan. Kalau misalkan dia digedein, dikecilin. Misalkan dia digedein, dikecilin, itu kelihatan gitu loh. Tapi ini nggak bisa, nggak tahu kenapa. Udahan ah. Kita lanjut ke kolom itu cara sederhana untuk membagi konten dalam suatu elemen menjadi beberapa kolom. Biasanya digunakan untuk tata letak teks atau elemen yang mengalir seperti majalah.
Kita langsung aja. Ini kita komenin aja. Masuk ke codingan aku udah banyak ya. Ini apa? Kita kolom. Ini kita masukin div lagi, kita kasih hello 50, terus sabar. Ini kenapa sih nggak bisa langsung? Terus kita kasih div lagi di sini, hi, terus rem lagi. Ini buat yang membedakan. Capek deh. Kita lihat. Aduh. Hi-nya mana? Nih, ini hello, ini Loren. Salah. Ini hello, ini hi. Jelek banget hello-nya. Coba digedein deh biar kita bisa lihat perbedaan. Gak usah. Sumpah aku udah Ih, jelek banget, gak rapi, maaf ya guys. Nanti kalian jangan kayak gini. Kalau misalkan ini mau bagi jadi dua kolom, dua kolom. Nah, kelasnya tinggal masukin aja. Kelas jadi kolom. Bener kan ya? Oh, bukan masukin di sini guys. Di atasnya. Allah. Jadi dua kolom dua. Seperti ini, bagus. Misalkan mau dikasih gap, biar ada gapnya. Gak tahu apa bedanya. Oh, gap itu jarak. Apa? Bang akan dikasih di sini kolom 3x. Gapnya jaraknya per itu ya. Dia akan jadi seperti ini. Gak bisa. Kenapa dia gak pernah bisa sih sama aku? Padahal udah sesuai ya. Gak tau, pokoknya nanti kebagi-bagi gitu guys.
Oke guys, segitu dulu untuk sekarang. Nanti lanjut lagi. Terima kasih. Ini kita udah 5 ya. Tadi kan kita belajar opacity, kursor, ini responsive design, sama kolom kolom. Terima kasih. Dadah.